lebih lagi. Artinya kalau begitu tidak hanya semata-mata bantuan dong, status. Karena dengan status itu asumsi publik itu penanganannya jauh cepat, terintegrasi lah katakanlah seperti itu, terkoordinasi dengan baik. Nah, cuman itu tadi persoalannya kan dihadapkan dua hal. Pertama dari sisi hukum administrasinya sendiri, memang di pasal 7 ayat 2 itu harus melalui proses-proses tahap-tahap di mana kalau misalnya kabupaten kota tidak mampu dalam membuat yang namanya kebijakan tanggap darurat, itu diserahkan kepada provinsi, kan gitu. Nah, kalau provinsi istilahnya nggak mampu, gubernur-gubernur udah menangis katakanlah, barulah diserahkan ke pemerintah pusat. Kabupaten sudah teriak loh Pak. Ini kabupaten udah ada 3 kabupaten, 4. Kemarin saya juga sempat dengar langsung dari Pak Masinton Mas Ribu itu misalnya di Taput itu. Nah, itu memang kondisinya sudah pada Taput, Tapteng, dan Tapsel ya. Itu yang kondisi, dan ada beberapa daerah yang di Aceh sendiri itu yang sudah ini kan Aceh Utara, Aceh Selatan, Aceh Tengah, kemudian PD Jaya yang sudah melakukan ini. Tetapi tentu ini persoalannya kemudian negara merujuknya kepada kondisi realitas yang ada. Artinya bahwa pengalaman-pengalaman di dalam penanganan bencana itu negara sangat jarang menetapkan kepada status yang namanya bencana nasional. Kita dalam sejarah baru 2 kan? Baru 2. Tsunami sama COVID kan? COVID itu saja. Sehingga selama ini misalnya di Yogyakarta tahun Gempa. 2006 itu bukan lagi ini 6.000 lebih yang sudah, itu pun yang nggak ketemu kampungnya banyak. Ada namanya Kampung Bambang Lipuro itu sudah di rumah sampai hari ini di Bantul. Tapi itu tidak pernah ditetapkan sebagai bencana nasional, hanya cukup provinsi saja. Nah, artinya itu Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo serahkan pada ini, selesai. Nah, kemudian yang terjadi di Cianjur itu kemudian Pemprov Jabar yang kemudian bersusah payah untuk membenahi itu semua. Nah, tetapi memang persoalannya adalah selama ini kebencanaan itu menjadi urusan pemerintah daerah, karena itu bagian dari otonomi daerah yang kewenangannya diserahkan kepada daerah. Nah, persoalannya kemudian kalau di yang 3 provinsi ini, baik Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, itu memang ada dugaan bahwa tidak siap gitu loh. Artinya tidak ada, kan sebelum bencana itu ada namanya PRA. PRA itu kan tugasnya pemerintah daerah itu ya mengedukasi, memberikan pengertian pada masyarakat. Sempat ada PRA, soalnya transfer dana ke daerah dipotong. Sebentar Pak Trubus, saya pinjam statement Anda menarik. Saya mau cross check ke Bu Lisda yang saat ini ada di lokasi. Bu Lisda, hasil pandangan dan evaluasi Anda di lapangan, bagaimana pemerintah kita ini kan sebenarnya sudah gercep, tapi masyarakatnya pengen lebih gercep lagi. Apa komentar Anda, Bu Lisda? Ya, kalau kami melihat di lapangan itu Pemda seluruhnya ya, Forkopimda itu dari Kodim, Polres, BPBD semua bergerak ya. Ini sebenarnya semuanya sudah bergerak cepat gitu ya. Tapi memang kapasitas yang mereka punya ini yang rasa-rasanya masih kurang cepat, sehingga dari tanggal 2 kejadian sampai dengan hari ini tanggal berapa? Tanggal 1 ya? Tanggal hari ini 3 ya. Tanggal 3 hari ini sudah 11 hari ya Pak ya? Nah, ternyata kan masih banyak tempat-tempat yang masih dalam kondisi yang sangat memprihatinkan seperti itu. Baik itu yang terisolasi ya, kemudian itu yang di penampungan juga. Wah, saya melihat sendiri bagaimana kondisinya gitu. Jadi menurut saya ya indikator status bencana nasional ini sudah terpenuhi harusnya gitu, karena bukan karena soal jumlah korbannya ya. Bukan soal jumlah korbannya, tapi ini kenyataannya lambat gitu. Apakah karena ini juga ada efisiensi anggaran yang menyebabkan juga seperti itu, atau ada hal-hal lain gitu kan? Tapi kalau kami melihat di sini jangan menunggu korban lebih lama lagi gitu. Ya, kalau kita lihat di sini tadi disampaikan ada 753 yang meninggal dan juga sudah banyak sekali ratusan yang juga sampai sekarang belum ditemukan ya. Nah, sehingga kalau menurut kami, kalau adanya peningkatan status bencana nasional ini akan mempercepat koordinasi dan juga mobilisasi sumber daya nasional, kemudian juga mempercepat logistik, kemudian seluruhnya ya, dari TNI, Polri, tenaga medis, pembiayaan, kemudian juga dapat memotong hambatan administratif dalam rehabilitasi dan juga rekonstruksi. Untuk itu, kami dari Komisi 8 ya akan terus mendesak pemerintah pusat untuk mempertimbangkan peningkatan status menjadi bencana nasional. Oke, Pak Ade silakan komentar. Baik, terima kasih Bu Lisda. Jadi begini, Pak Presiden itu saat ini tengah mengoptimalkan semua
bentuk-bentuk koordinasi secara penuh. Pak Presiden juga turun langsung seperti kita ketahui bersama, dan juga KSP kami terus mendorong agar fungsi-fungsi koordinasi lintas kementerian dan lembaga juga berjalan dengan baik. Dan kita saksikan bersama saat ini semua bergerak secara serentak, penuh, dan pusat komando juga berjalan dengan baik. TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara juga secara optimal memainkan fungsinya dengan sebaik-baiknya. Artinya apa? Bahwa persoalan bencana ini betul-betul dipahami menjadi hal yang sangat serius. Pak Presiden sangat concern, bukan sekedar melihat korban yang terus berjatuhan, tetapi juga bagaimana upaya-upaya ini terus dimitigasi dengan sebaik-baiknya. Dan seperti disampaikan oleh Pak Presiden bahwa dengan memberikan porsi bahwa negara hadir, kemudian juga melakukan tindakan-tindakan penanganan prioritas nasional, itu merupakan satu komitmen bahwa optimalisasi koordinasi lintas kementerian lembaga ini betul-betul berjalan. Poin yang kedua adalah pemerintah provinsi saat ini, terutama 3 provinsi, terus menjalin komunikasi dengan pusat. Tidak terputus, tidak terhenti, terus-menerus, tiap hari, 24 jam. Nah, hal ini merupakan bagian penting bahwa bukan semata-mata negara hadir, tetapi fungsi koordinasi itu terus berjalan. Dibuktikan dengan apa? Bantuan yang terus berdatangan, kemudian juga berbagai macam aksi-aksi di lapangan yang selama ini kita lihat bersama, dan tentu ini harus dilihat dengan mata terbuka, bahwa pemerintah memberikan atensi penuh, Pak, dengan hadir di semua. TNI juga bergerak sangat-sangat total, dan kita melihat bahwa mudah-mudahan masyarakat juga terus melihat bahwa apa yang sedang dikerjakan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, merupakan satu kesatuan yang tidak dipisah-pisahkan. Dan intensitas komunikasi ini dari semakin ditingkatkan. Ya, kita apresiasi itu semua. Tetapi niat saja tidak cukup ya, Bapak-Bapak ya. Karena kalau niatnya kuat tapi logistiknya ya, kalau orang bilang nggak ada hepeng lah kan, nggak ada duit. Kita punya data atau statistik terkait dengan berapa besar anggaran untuk penanganan bencana. Kalau bisa ditayangkan di layar, ini ada terjadi tren penurunan anggaran BNPB ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Ini dalam triliun rupiah. Kalau di tahun 2021 itu 7,1 triliun rupiah. Makin ke sini itu. Sekarang di tahun 2025 itu tinggal 2 triliun rupiah. Sebentar, produser saya Aji tolong dikoreksi ya. Ini sisa atau penurunannya ya. Penurunannya ya 2 triliun ya. Oke. Nah, kemudian proyeksi RAPBN 2026 itu akan dikurangi lagi 0,491. Artinya, Bapak-bapak sekalian, kita harus realistis juga. Ya, sebelum Pak Trubus saya mintai komentar soal manajemen kebencanaan, dari Walhi sendiri melihat realistis dengan seperti ini. Anda mau berharap apa dari instrumen atau institusi negara? Masyarakat juga harus terlibat di sini kan? Benar. Nah, sampai hari ini ya, masyarakat itu banyak sudah berbondong-bondong ya, turut mengkontribusikan apapun bentuknya, baik itu finansial, uang, dan pakaian, beras, dan lain sebagainya. Popok anak juga gitu. Nah, apakah misalnya kita harus skeptis terhadap negara? Kita masih mengharapkan negara agar segera menetapkan status darurat nasional tersebut, bencana nasional. Karena sumber daya anggaran itu akan turun ya. Dan seluruh logistik dan sumber daya, tenaga. Tapi uangnya udah nggak ada. Ya, bagi kita geser aja dari program yang selama ini yang banyak terhambat itu kan. Maksudnya lebih prioritas ini ya, penanganan bencana dibanding program-program pemerintah yang lain dulu. Yang juga ratusan orang masih hilang belum ditemukan gitu, masih dalam proses pencarian. Nah, sementara banyak kabar dari lapangan, tim relawan juga mulai itu kekurangan pasokan akibat berkurangnya pasokan logistik gitu. Nah, kita mengharapkan juga proses ini juga jadi pembelajaran bagi warga untuk bisa saling menjaga warga, membantu warga begitu. Warga mah nggak usah diajarin, Bung. Memang ya kan? Sudah, warga mah, iya. Mungkin yang harus banyak belajar siapa menurut Anda?
bagi kita adalah pemerintah gitu, belajar dari pengalaman selama ini dalam penanganan bencana. Kita sudah ingatkan bahwa wilayah-wilayah tersebut itu adalah wilayah yang sangat-sangat rentan terhadap bencana. 10 tahun terakhir kita terus mengingatkan ya. Demonstrasi kita lakukan. Kemudian alih fungsi yang terjadi selama ini, ada perusahaan-perusahaan besar itu. Kita sudah teriak. Didengar nggak suaranya? Masih tutup mata gitu. Adapun kalau ketika membuka mata tapi sebelah matanya tertutup begitu, Mas. Tapi kan tidak semua institusi pemerintah kan seperti itu kan? Ya, nah jadi gini, ada dalam konteks pengaturan sumber daya alam di kita Indonesia khususnya, ini kewenangannya kan berada di kementerian pemerintah pusat ya. Nah, lintas kementerian ini masing-masing kewenangannya, baik itu yang mengatur kehutanan, tata ruang dan agraria, kemudian hingga kebencanaan dan aspek lingkungan hidup, itu juga tidak bagi kita punya masing-masing kepentingan. Bagaimana jangan kejauhan, ya, nanti nggak bagaimana hutan tersebut sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk pertumbuhan ekonomi. Bagaimana sumber daya alam tersebut sebesarnya untuk kemakmuran rakyat, itu yang maunya. Tapi sejatinya dalam faktanya eksploitasi besar-besaran hanya untuk demi keuntungan dan angka-angka pertumbuhan ekonomi semata tanpa berdampak pada rakyat. Nggak balik ke rakyat lebih banyak begitu? Bisa dilihat Bang di angka-angka statistik, angka tingkat kemiskinan provinsi misalnya yang terdampak banjir saat ini, yang paling parah itu Tapanuli Utara, Tengah Selatan itu salah satu yang provinsi kabupaten yang tinggi angka kemiskinan. Anda ngomong keras gini bukan karena nggak dapat jatah proyek kehutanan toh? Enggak. Kita nggak boleh juga gitu dapat proyek. Menarik itu. Kehutanan dari perusahaan tersebut ataupun dari pemerintah. Oke, ini ada Bu Lisda nih. Anda harusnya bisa bersinergi karena Bu Lisda wakil Anda di DPR ya, bisa mendesak pemerintah. Kalau Anda ini mumpung ketemu Bu Lisda, apa yang mau disampaikan kepada Bu Lisda nih coba? Nah, gini, kepada kementerian, tembusannya juga kita sampaikan suratnya kepada DPR. Salah satunya Ibu ke Komisi 7 juga ya. Kita pernah menyurati bersama Bapak Masinton Pasaribu terkait bagaimana pengaturan ruang di ekosistem Batang Toru. Nah, wilayah tadi Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara dan Tapanuli Selatan ini merupakan kita sebutkan kalau masyarakat harangan Tapanuli, ekosistem Batang Toru. Di situ Bang satwa itu masih hidup itu. Juga misalnya orangutan Tapanuli yang langka, kemudian harimau dan masyarakat yang bergantung pada sumber airnya. Karena itu di gugusan Bukit Barisan, Bang. Bukit Barisan itu kemudian di bawah-bawahnya kemudian di hilirnya adalah perkampungan dan perkotaan warga. Nah, warga selama ini sudah ribuan tahun itu memanfaatkan hasil hutan bukan kayu secara arif itu. Nah, kemudian saat pemerintah yang kita sayangkan, Kementerian Kehutanan sejak lama, sejak zaman Orde Baru hingga sekarang, status kawasan hutan itu dirubah-rubah itu di belakang meja tanpa lihat fakta. Makanya banyak kawasan hutan yang secara status hukumnya dulunya kawasan hutan diganti menjadi areal penggunaan lain atau non hutan. Disitulah masuk agenda investasi. Makanya aktivitas tersebut legal. Tapi kan kita tetap butuh investasi. Butuh Bang. Tapi apakah kemudian investasi itu dipaksakan harus mengorbankan jiwa seperti ini. Makanya kita katakan ini bukan bencana alam tapi bencana ekologis ya, akibat segelintir. Menarik ini kata Bung Rian. Bu Lisda, silahkan. Ini rakyat Anda menitipkan amanatnya kepada wakil rakyat. Komentarnya. Ya, tadi kita sudah catat ya tentang pengaturan ruang Batang Toru. Mungkin nanti juga kepada teman-teman di komisi lain ya, di ada komisi 7, ada komisi 4 ya. Kalau kami mungkin dari sisi kebencanaannya seperti itu. Nanti kalau tidak salah sekarang juga teman-teman di komisi 4 juga sedang ada revisi undang-undang. Nah, di sini juga bisa kita berikan masukan ya dari masyarakat. Kemudian tadi Mas Rian ya, bagus sekali untuk kita berikan masukan-masukan, insya Allah untuk ke depan yang lebih baik seperti itu. Ya, ini kalau sudah kayak begini kita selalu ingat lagunya Ebit GAD kan. Ya, masa kita harus belajar lagi dari nol Pak Trubus? Ini kayak orang ujian nggak lulus gitu kan? Betul. Tapi sebentar, kita rehat dulu ya. Saya tahu Anda sudah nggak sabar untuk menjawab ya. Kang Ade juga sabar. Habis ini jangan kemana-mana, pemirsa Merah Putih segera kembali sesaat lagi.